Puncaknya lagi adalah ketika Stephen jatuh cinta pada perawatnya sendiri, yaitu Elaine Mason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asli Naila. Dan yang sampai di video ini pasti penasaran kan dengan kelanjutan kisah Stephen Hawking? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke kisahnya. Elaine merupakan wanita kebangsaan Inggris. Sebelum bekerja dan menikah dengan Stephen, Elaine diketahui pernah bekerja di sebuah panti asuhan di Bangladesh. Ia juga disebutkan pernah menikah dengan David Mason, suami pertamanya yang merupakan seorang insinyur. Jadi, David Mason ini adalah suami Elaine yang juga seseorang yang membantu untuk mengembangkan speech synthesis Hawking, yaitu merupakan sebuah alat bantu bicara untuk Stephen Hawking, di mana komputer dapat merubah suatu kata dalam tulisan menjadi ucapan atau suara, atau kata lainnya text to speech. Pada tahun 1980-an menjadi waktu pertama pertemuan mereka antara Stephen dengan Elaine. Ketika Elaine memutuskan untuk menjadi perawat dan pengasuh Stephen, yang kala itu juga masih berstatus sebagai istri David, Elaine memutuskan untuk meninggalkan David dan dua putra mereka hasil pernikahan selama 15 tahun agar bisa hidup bersama dengan Stephen. Kemudian Elaine dan Stephen diketahui memutuskan untuk menikah pada tahun 1995 di Cambridge Register Office. Pernikahan keduanya sendiri menuai banyak kritik, di mana banyak yang menilai bahwa Elaine menikahi Stephen hanya demi harta, alias hanya demi uang semata. Namun tuduhan ini selalu dibantah oleh Elaine. Namun pada akhirnya takdir berkata lain. Pada tahun 2006 keduanya memutuskan untuk bercerai setelah membina biduk rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun lamanya. Alasan perceraian ini tak jelas hingga sekarang. Akan tetapi rumor yang beredar kala itu menyebutkan bahwa Stephen telah berselingkuh lagi dengan perawatnya yang lain. Tetapi tuduhan itu disangkal oleh sekretaris Stephen yang bernama Judith Crossdale. Selama 11 tahun pernikahan Elaine dengan Stephen, sederet rumor negatif membayangi sosok Elaine. Elaine berulang kali dituduh menyakiti Stephen secara fisik dan emosional. Bahkan beberapa orang mengklaim bahwa Elaine telah memperlakukan serta mengontrol Stephen secara manipulatif. Hingga akhirnya secara resmi, Elaine bahkan diperiksa melalui investigasi oleh pihak kepolisian menyangkut tuduhan tersebut. Akan tetapi, kala itu Stephen sendiri menyangkal klaim tuduhan tersebut. Walaupun muncul di hadapan publik pada tahun 2000 dengan goresan dan lebam-lebam luka yang tidak bisa ia jelaskan. Hingga akhirnya 3 tahun kemudian, putri Stephen dari mantan istri pertamanya yaitu Jane, yakni Lucy, melaporkannya ke kantor polisi karena merasa khawatir kalau ayahnya telah dianiaya. Namun, terlepas dari penyelidikan ekstensif yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian, Elaine sendiri hingga berita ini dilansir, disebutkan tidak pernah dituntut atas melakukan tindakan kejahatan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Stephen dengan ketiga anak dan kedua mantan istrinya berangsur membaik. Astrofisikawan seperti Stephen Hawking menyatakan dirinya adalah seorang ateis. Ketidakpercayaan adanya Tuhan itu muncul justru setelah ia makin intens menyelami sains, terutama kosmos. Stephen Hawking mengatakan, sains menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal tentang asal-usul alam semesta daripada agama. Ketika akan tahu pikiran Tuhan, artinya kita akan tahu apa yang Tuhan tahu. Itu kalau Tuhan ada. Tapi Tuhan tidak ada, saya ateis. Dalam beberapa kesempatan, kepada publik ia menyatakan bahwa dirinya tak mempercayai Tuhan maupun konsep surga dan neraka sebagai alam kehidupan setelah kematian. Dalam sebuah kesempatan, ia bahkan pernah mengatakan bahwa dengan sains, manusia tak lagi membutuhkan Tuhan. Sebelum kita memahami sains, wajar jika kita percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Tetapi kini, sains menawarkan lebih banyak penjelasan yang lebih masuk akal. Menurut saya, tak ada satupun aspek realitas di luar jangkauan pikiran manusia.
Astrofisikawan terkemuka asal Inggris, Stephen Hawking, meninggal dunia pada Rabu 14 Maret tahun 2018 di usia 76 tahun. Wafatnya Stephen Hawking membuat orang-orang berpikir bahwa bagaimana ia akan dimakamkan, mengingat bahwa Stephen adalah seorang yang ateis. Namun anak-anak Stephen yaitu Lucy, Robert, dan James mengumumkan kalau ayahnya akan dimakamkan dalam upacara-upacara sesuai tradisi Kristiani pada tanggal 31 Maret dan dimakamkan di kompleks gereja Westminster Abbey di London, di tempat ilmuwan ulung penggagas teori gravitasi seperti Isaac Newton dan Charles Darwin dikebumikan. Kisah hidup Stephen Hawking ini diwujudkan dalam sebuah film yang berjudul The Theory of Everything yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Demikianlah kisah hidup sang jenius ateis Profesor Stephen Hawking. Walaupun ia menderita penyakit gangguan saraf motorik sejak berusia 21 tahun dan divonis oleh dokter hanya bisa bertahan selama 2 tahun, kenyataannya dia bahkan bisa bertahan hidup selama 55 tahun dan meninggal di usia 76 tahun. Dan sampai akhir hayatnya, ia pun tetap tidak mempercayai adanya Tuhan. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat. Jadi sebaiknya teman-teman, bila kita mempelajari ilmu pengetahuan, jangan lupa juga untuk mendalami ilmu agama. Karena ilmu dan agama itu saling berkaitan. Sekian info hari ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya supaya teman-teman sekalian tahu bila saya mengupload video baru. Dan jangan lupa di like, komen, serta share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.